Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, bagaimana kabarnya nih teman-teman semua malam hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, semangat. Luar biasa, mudah-mudahan tetap semangat. Apalagi kita dihadapkan dengan sebentar lagi menghadapi ujian UP ya. Di kesempatan malam ini mohon maaf, seharusnya tadi kan kita belajar di siang hari ya, untuk hari Kamis itu di jam 1. Sekarang dialihkan ke malam hari karena Pak Ilmi tadi sedang sibuk ya Pak Ilmi ya. Sudah selesai Pak Ilmi? Ya selesai. Ya, alhamdulillah sukses acaranya ya. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Malam hari ini kita akan membahas 2 pembahasan, Pak Ilmi. IPA dengan Bahasa Indonesia. Ya, betul. 2 pembahasan malam hari ini. Iya, nanti Bahasa Indonesia bersama Ibu Dewi ya. Untuk yang pertama ini adalah kita akan membahas IPA. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap semangat dan sehat selalu Bapak Ibu ya. Akan sampai nanti ujian dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita membekali diri kita dengan pengetahuan sehingga nanti ketika pengetahuan itu dibutuhkan bisa kita istilahnya bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja ke nomor yang pertama. Silakan Bu Susi. Ya, silakan untuk nomor yang pertama. Halo Pak Wayan Sukarta. Wah. Pak Wayan, silakan Pak Wayan untuk membuka yang pertama. Ya. Terdapat 5 pokok data ilmiah, yaitu 1. Hasil eksperimen, 2. Merumuskan masalah, 3. Menyusun hipotesis, 4. Mengadakan eksperimen, 5. Menarik kesimpulan. Dari data di atas, urutan metode ilmiah yang benar adalah A 21435, B 23415, C 34125, D 54123, E 21354. B. B. Berdasarkan analisis di akhirnya pasti 5. B. Yang B ya. B. Oke, baik. Menemukan masalah dulu. Kalau yang lengkapnya itu ada berapa Bapak Ibu? Metode ilmiah itu? 6. Ada 7. 8. Ada 8 Bapak Ibu. 8 Pak. Ya, yang pertama apa Bapak Ibu? Jelas ya. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Kemudian yang kedua adalah menemukan hipotesis. Menetapkan variabel penelitian. Kemudian yang keempat menetapkan prosedur kerja. Yang kelima mengumpulkan data. Yang keenam mengolah data. Yang ketujuh membuat kesimpulan dan yang kedelapan adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Jadi ada 8 Bapak Ibu ya, itu lengkapnya. Namun yang ada di soal ini hanya ada
berapa Bapak Ibu? Hanya ada 5. Lima. Ya. Ini adalah pokoknya. Yang 8 tadi itu pengembangan. Nanti yang 8 nanti akan saya share ulang ya. Nanti ya. Iya Pak. Iya Pak. Baik. Makasih Pak. Lanjut berikutnya. Yang nomor 2 ini sering keluar juga tentang variabel ya. Ada 3 variabel. Ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel tetap. Ya. Sudah pernah kita pelajari. Silakan nomor 2. Ya, untuk nomor 2. Ibu Amriani, silakan. Ibu Amriani. Saya Bu. Ya Bu, saya Bu. Ya, Hadir. silakan. Baik. Seorang siswa kelas 10 hendak meneliti tentang pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim. Yang tergolong variabel bebas dari penelitian tersebut adalah A. Kecepatan reaksi, B. Jenis enzim, C. Tabung reaksi, D. Banyak enzim, E. Suhu. Yang mana Bu? Kira-kira Variabel bebas. variabel bebas. Suhu. Variabel bebas itu yang apa Bapak Ibu? Kita ingat sekali. Yang bisa berubah. Yang bisa berubah. Yang bisa berubah. Kalau yang dipengaruhi itu namanya variabel apa? Terikat. Yang dipengaruhi variabel terikat. Kemudian yang variabel tetap itu sama dengan variabel kontrol ya. Kontrol. Oke, dari sini yang variabel bebas sudah kita tentukan, yaitu Suhu. suhu. Kemudian yang variabel terikatnya apa Bapak Ibu? Enzim, banyak enzim. Enzim yang Suatu enzim. reaksi. Jenis enzim atau banyak enzim ya? Enzim berarti. Yang Kecepatan terikat, yang dipengaruhi itu apa kira-kira yang dipengaruhi? jenis enzim. Kecepatan reaksi nggak Pak? Nah, kecepatan reaksi ini kan yang Kecepatan reaksi. Ya, kemudian yang tetap adalah Enzim. enzim ya. Ya, oke. Kontrol Baik. enzim. Oke. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Untuk variabel bebas, nama lainnya apa Bapak Ibu? Variabel bebas, ada yang tahu nama lain dari variabel bebas? Variabel bebas, variabel dependent ya. Dependent Pak. Ya, yaitu variabel yang sengaja dirubah untuk diamati pengaruhnya. Nah, itu namanya variabel bebas. Kemudian variabel terikat itu variabel independen, yaitu variabel yang dipengaruhi. Nah, ya. Kemudian ada juga variabel tetap atau disebut dengan variabel kontrol atau pembanding, yaitu variabel yang tidak dirubah sebagai kontrol dalam percobaan. Ya. Oke. Selanjutnya yang nomor 3 masih ada kaitan dengan variabel juga. Ayo, silakan. Silakan. Untuk nomor 3, Ibu Noni. Ya Bu. Ya. Nomor 3, terdapat penelitian yang berjudul pengaruh kadar pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Dari judul tersebut, jika dibuat percobaan, maka variabel bebasnya adalah A. Pengaruh kadar pupuk, B. Pertumbuhan tanaman jagung, C. Banyaknya jagung yang dihasilkan, D. Jumlah tanaman yang tumbuh, E. Jumlah bakal buah yang tumbuh. Jawabannya adalah Pengaruh kadar pupuk. apa ini? Ya, Pak Nak. Oh, masa baik. Pak Yomi. Itu suaranya, mikrofonnya. Oke, baik. A. Jawabannya adalah A. Betul. Ini adalah variabel bebasnya. Kemudian variabel terikatnya yang mana Bapak Ibu?
Pertumbuhan tanaman jagung. Tanaman jagung. Pertumbuhan, ya, pertumbuhan. Itu yang dipengaruhi ya. Kemudian variabel tetapnya apa Bapak Ibu? Tanaman jagung. Tanaman jagung. Nah, berarti sudah paham ini ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 4. Silakan. Wida, nomor 4 Bu Ida. Ya. Sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang harus dilakukan Sari adalah A. Mengolah data, B. Merumuskan masalah, C. Merumuskan hipotesis, D. Melakukan eksperimen, M. Menyusun kerangka teori. Melakukan eksperimen. Lakukan eksperimen. Menggunakan dugaan hipotesis. Yang mana Bapak Ibu? Apa hipotesis? Melakukan eksperimen. Menduga hipotesis. Hipotesis apa eksperimen? Hipotesis karena dugaan eksperimen. Untuk menguatkan dugaan. Menduga. Yang menduga berarti kan hipotesis. Tapi ada lanjutannya. Untuk menguatkan dugaan, ingin membuktikan ya. Maka dia harus melakukan eksperimen. Jadi kata kuncinya bukan menduga di situ ya. Menduga itu betul dia termasuk ke dalam merumuskan hipotesis. Ya. Tetapi ada lanjutannya di sini untuk menguatkan dugaannya tersebut, maka yang dilakukan Sari adalah melakukan eksperimen. Ya, Bapak Ibu. Percobaan. Mengapa? Karena dengan melakukan percobaan itu akan diketahui ya hasil yang akurat dan relevan. Ya, betul. Ya, sehingga terbukti atau tidaknya itu kan bisa dilihat nanti begitu. Ya, oke, baik. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, nomor 5. Saya Bu. Ya, nomor 5. Silakan, Ibu siapa tadi? Saya Bu. Bu Muryani. Ya, silakan. Iya Bu. Pada saat berjalan-jalan di hutan, Adi mengganti sebuah fenomena yang menarik, yaitu adanya daun yang berbeda warna walaupun jenis tanamannya sama. Daun yang ternaungi pohon rimbun berwarna hijau kekuningan, sedangkan yang tumbuh di tempat terbuka hijau segar. Berikut ini adalah rumusan masalah yang dapat diajukan berdasarkan fenomena di atas. A. Apakah ada hubungan antara tumbuhan penaung dan tumbuhan yang ternaung? B. Apakah intensitas cahaya berpengaruh pada pembentukan hijau daun? C. Apakah terdapat kompetisi antara tumbuhan penaung dan tumbuhan ternaungi? D. Apakah tumbuhan penaung mengeluarkan zat berwarna kekuningan yang dapat mempengaruhi warna daun tumbuhan yang ternaungi? E. Apakah tidak ada yang berpengaruh pada warna daun? Apakah intensitas cahaya berpengaruh pada pembentukan hijau daun? Yang B, Pak. Jadi di sini daunnya itu berbeda-beda warna ya Bapak Ibu ya. Nah, karena apa kok berbeda? Karena ada yang ternaungi pohon, ada yang tidak. Yang ternaungi berwarna hijau kekuningan, yang tidak itu hijau segar. Maka di sini hubungannya dengan intensitas cahaya. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Ini termasuk ke dalam metode penelitian ya. Dia masuk ke dalam rumusan masalah. Baik, yang selanjutnya yang nomor 6, silakan. Yang nomor 6.
Bapak sekarang ya, Bapak Dwi Adnyana. Iya ya Bu. Ya, Terima kasih. Segelas susu dibiarkan di atas meja, keesokan harinya telah menjadi masam. Masamnya susu tersebut termasuk sifat A. Fisika karena berubah rasa dan bau, B. Kimia karena berubah ukuran, C. Fisika karena berubah bau dan bentuk, D. Kimia karena terbentuk zat baru yang rasanya masam, E. Kimia karena tidak ada perubahan rasa. D. Karena terbentuk zat baru yang rasanya masam. Ya, D. Kimia. Kimia Termasuk terbentuk zat. sifat kimia apa fisika Bapak Ibu? Kimia. Kimia Pak, Mengapa? kimia. Alasannya apa kok bisa kimia? Karena perubahan rasa. Bisa berubah lagi bentuk semuanya. Menjadi zat baru. Nggak bisa. Segala sesuatu. Adanya zat asam. Ya, adanya zat baru ya. Masam itu karena apa sih Bapak Ibu? Kok bisa masam? Pak, basi Pak. Iya, sudah basi ya. Kalau sudah basi maka ada jadi reaksi ya. Reaksi Dalamnya. sehingga menghasilkan zat baru ya. Nah, maka di sini perubahannya termasuk ke dalam perubahan kimia. Bedanya perubahan kimia dengan perubahan fisika apa Bapak Ibu? Kalau perubahan fisika terjadi aja kembali ke asam. kembali ke Bukan zat baru, kalau kimia nggak bisa Pak. Itu ya. Kalau kimia perubahan zatnya, kalau fisika perubahan gerak, daya gitu ya Pak ya. Fisika identik dengan gaya gitu ya. Gaya gerak. Jadi Bapak Ibu, kalau kimia itu biasanya itu mengubah sifat kimianya ya. Sedangkan untuk perubahan fisika itu hanya mengubah bentuk barangnya. Iya Pak. Nah, itu ya. Jadi mengubah sifat kimianya. Di sini kan sudah basi, maka dia termasuk kimia ya. Baik, yang nomor 7 ini sudah hitung-hitungan ini ya. Bentuknya. 7, silakan. Nomor 7. Nah, siapa nih yang mau membacakan? Weni Setiorini, silakan. Ya Bu. Ahmad mengangkat sebuah batang kayu dengan berat 100 Newton setinggi 2 meter menggunakan katrol tetap. Hitunglah berapa besar daya yang diperlukan Ahmad untuk mengangkat batang kayu dan usaha yang dilakukan pada batang kayu tersebut. A. 150 Newton 250 Joule. B. 100 Newton 200 Joule. C. 125 Newton 225 Joule. D. 130 Newton 230 Joule. E. 170 Newton 270 Joule. Ya, hitung dulu Bapak Ibu. Yang diketahui apa ini Bapak Ibu yang diketahui? W 100 Newton. W-nya itu W besar apa W kecil? W besar. W besar. W kecil itu untuk berat ya. W besar untuk usaha. Jadi nggak boleh keliru ya Bapak Ibu ya. Jadi yang diketahui ini W besar apa W kecil? Kecil. Ya. Kemudian setinggi, berarti setinggi ini artinya dia itu apa ya, perpindahan bendanya itu ya, ketinggiannya sama dengan tinggian S. Nah, sama dengan S ya. Oke, sekarang kita hitung dulu untuk yang ditanyakan F ya Pak. Yang ditanyakan adalah menghitung gaya dan usaha. Berarti F ya. F dan nah, yang ditanyakan apa? F dengan W besar. W-nya. F dan W besar. W besar. Nah, F ini bisa diketahui dengan apa rumusnya Bapak Ibu? M kali A. M kali A. M kali A. Kalau di sini kan tidak ada M-nya ini.
Nah, kira-kira pakai apa kira-kira? S per T. V kali S. Saya nggak tahu, Pak. MG. Oke, baik ya. Daripada ngetik ini karena pertemuannya ini kan agak singkat ya. Jadi biar paham di sini gini. Oke, ini sudah. Nah, ya, Bapak Ibu, coba kita lihat. Tadi yang diketahui adalah berat beban. Nah, berat beban itu W kecil. 100 Newton. 100. Kemudian perpindahan benda artinya sama dengan ketinggian itu ya. Itu 2 meter ya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah disuruh mencari gaya dan usaha. Oh, kalau Untuk mencari gaya itu kita lihat KM-nya dulu. KM itu apa Bapak Ibu? Kilometer. Keuntungan mekanik. Katrolnya tadi katrol apa Bapak Ibu? Katrol tetap. Maka keuntungan mekaniknya berapa? Keuntungan mekanik sama dengan keuntungan mekanik sama dengan beban dibagi gaya. Nah, karena yang dicari adalah gaya, maka sama dengan W per KM. Ya, W kecil maksudnya ya, W per KM. Nah, W-nya berapa tadi? Diketahui di sini. 100. Kita letakkan di sini ya. Kemudian KM-nya tadi berapa untuk katrol tetap? 100 dibagi 1 sama dengan 100. Maka gayanya adalah 100. Oke, sekarang gaya sudah diketahui. Sekarang kita ngitung usaha. Usaha itu rumusnya apa Bapak Ibu? F kali S. Gaya dikali 100 dikali 2. Ya, gaya dikali perpindahan benda. Gayanya tadi ketemu 100. Kemudian perpindahannya itu setinggi 2 meter. Maka di sini berapa Bapak Ibu? Jawab 200 kali 2 200 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Yang B. Harus hafal rumus ya Pak. Loh iya, ini harus dihafal rumusnya kalau ini ya. Kalau enggak hafal rumus ya enggak bisa Bapak Ibu ya. Aduh. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Kalau memasukkan kan gampang ya. Tapi ya, betul, kalau enggak hafal rumusnya yang dimasukkan apa kan begitu ya. Betul, Pak. Jadi rumusnya ini Bapak Ibu yang harus dihafal. Ada pengaruh satuan juga Pak ya. Oh, berarti kalau W besar yang dicari. Ya, termasuk juga satuan, tapi biasanya ya jarang lah kalau untuk satuan itu ya biasanya. Karena waktu retaker itu kan terbatas ya. Jadi enggak terlalu gitu. Menentukan keuntungan mekaniknya gimana Pak ya? Kalau tetap apakah 1, kalau ganda berapa gitu Pak? Iya, kalau tetap 1, nanti kalau ini Katrol bebas berapa Pak? Katrol bebas berapa Pak? KM-nya? Bebas. Yang bebas dengan tetap sama ke Pak? KM-nya? Beda Pak, Bu, beda. Beda Bapak Ibu, beda. Oke, baik. Kita lanjut dulu ya. Jadi kalau tetap diingat-ingat 1 ya, begitu ya. Ya, Pak. Nah, siap. Kita lanjut ke yang bergerak ya. Oke, lanjut nomor 8. Langsung dibaca saja, silakan. Ya, langsung saja kita ke Ibu Eni Septiorini. Silakan Ibu Eni. Ya, Bu. Agus mengangkat sebuah balok kayu menggunakan katrol bergerak. Jika gaya yang Agus gunakan sebesar 100 Newton, berapa kali berat beban yang dapat diangkat oleh Agus? A. 100 Newton,
B 200 Newton, C 300 Newton, D 400 Newton, E 500 Newton. Nah, Yang bergerak. diketahui apa Bapak Ibu? Yang diketahui? KM. KM. Gayanya berapa? 100 ya. Gayanya. Kemudian yang ditanyakan apa Bapak Ibu? Bergerak. Ditanyakan adalah berat. W kecil ya. Nah, rumusnya tadi kan ini ya, sudah ya. KM sama KM per R. Karena yang dicari W, maka di sini KM dikali gaya. KM-nya berapa untuk katrol bergerak? 2 dikali 100 sama dengan Newton 200. Ya, jawabannya 200. Ya. Oke, sebenarnya enggak sulit Bapak Ibu, yang penting tahu rumusnya. Baik, katrol bebas itu besok ada itunya sendiri ya. Sesinya sendiri ya. Oh iya Pak. Iya Pak. Lanjut berikutnya Bapak Ibu. Lanjut berikutnya silakan Bu Susi untuk nunjuk satu orang. Berikutnya adalah Pak Ali. Ali Sodikin, silakan Pak Ali membacakannya untuk nomor 8. 9. 9. Saya pakai HP Bu, ini lagi di jalan. Oh, ya. Maaf ya Bu. Ya, silakan yang lain saja diganti ya. Ya, saya Bu. Silakan. Saat perputaran bumi mengelilingi matahari, maka terjadilah A1 pergantian 4 musim, 2 pasang dan surut gravitasi bulan, 3 lama siang dan malam tidak sama sepanjang tahun, 4 terjadinya pergantian siang dan malam. Pertanyaan yang benar adalah A123, B24, C tidak ada yang benar, D13, E4 saja. Jawabannya 1 dan 3. D. 1 dan 3. Ya. Ini tadi saya lupa, enggak saya hapus ya. Padahal sebenarnya buat apa itu? Rotasi ya Pak ya. Iya, buat kata kunci saya tadi lupa enggak dihapus. Jadi pasang surut itu akibat apa Bapak Ibu? Bulan ya, terjadinya pergantian siang dan malam karena rotasi bumi. Maka yang benar adalah 1 dan 3. Ya, 1 dan revolusi bumi. Perputaran bumi mengelilingi matahari disebut apa Bapak Ibu? Revolusi bumi. Revolusi bumi. Mengakibatkan apa saja revolusi bumi? Pergantian musim. Ya, pergantian musim. Kemudian frekuensi siang dan malam itu ya. Berbeda, ya. Frekuensinya berbeda. Artinya lama siang dan malam itu berbeda. Kemudian gerak semu tahunan matahari. Kemudian terbentuknya rasi bintang. Adanya kalender Masehi. Di kalender Masehi terjadi karena apa Bapak Ibu? Revolusi perputaran bumi mengelilingi matahari disebut dengan revolusi bumi. Ya, nama lainnya perputaran bumi mengelilingi matahari itu disebut dengan revolusi. Kalau rotasi apa Bapak Ibu? Perputaran bumi mengelilingi matahari. Bumi pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya ya. Itu. Jadi istilah-istilah ini jangan sampai tertukar. Kalau tertukar ya jelas ketika dikerjakan ya enggak bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya. Nomor 10. Ayo. Nomor 10, Ibu Eka Rima, silakan. Berikut termasuk kepada sikap dari siswa sekolah. 1. Rasa ingin tahu.
2 agresif, 3 teliti, 4 bekerja keras, 5 banyak bicara. Sikap ilmiah yang perlu dikembangkan oleh ilmuwan untuk pemecahan metode ilmiah adalah A. 235, B. 134, B, B, B. 345, D 245, E 2 B 1, 3 dan 4. 1, 3 dan 4 ya. Ini tahu, jelas Bapak Ibu ya. Dalam metode Ya. ilmiah itu rasa ingin tahu itu menempati urutan yang Pertama. Nah, kemudian ketika kita itu pengen memecahkan suatu metode ilmiah, maka dibutuhkan sikap teliti. Harus teliti ya. Karena nanti akan berpengaruh ke variabelnya ya. Variabelnya itu kalau tidak teliti nanti kan ini bisa salah nanti ya. Di hipotesisnya itu nanti ketika eksperimen bisa salah begitu ya. Nah, oke. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu? B, Pak. B, B, Pak. B. 1, 3 dan 4. Bukan kerja keras. Jadi tidak usah banyak bicara ya. Benar. Nggak bisa banyak bicara tapi actionnya yang banyak begitu maksudnya ya. Baik, nomor 11. Untuk nomor 11 Ibu Wulandari. Silakan Ibu Wulan. Penerapan metode ilmiah dalam setiap kegiatan ilmiah di sekolah memiliki banyak tujuan. Misal kegiatan sains banyak diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan sikap terdetektif, menumbuhkan rasa ingin tahu. menumbuhkan rasa ingin tahu. Jawabannya yang mana? Kritis apa ingin tahu? Kritis. Menumbuhkan rasa ingin. Ya, kegiatan sains banyak diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuannya apa, Bapak Ibu? Ingin tahu Tujuan kritis. dari Menumbuhkan sikap kritis. melakukan kegiatan itu pada siswanya adalah supaya siswa itu Ingin tahu. rasa ingin tahunya itu bertambah, gitu ya. Ya. Penasaran anaknya. Menumbuhkan rasa ingin tahu. Untuk yang nomor 12 ini sudah kita bahas ya. 2 hari yang lalu sekitar ya, ketika kita membahas tentang apa ya kemarin ya, perubahan kimia ya, metode kimia ya. Oke. Iya, Pak. Metode pemisahan campuran. Didasarkan pada perbedaan titik didih. Itu berarti apa kemarin Bapak Ibu masih ingat? Ekstraksi. Destilasi. Ekstraksi apa destilasi? Penyulingan atau destilasi. Titik didih itu Berdasarkan titik didih. Kalau titik didih rendah itu jadi ini. Kalau titik didihnya tinggi jadi ini. Begitu. B, penyulingan. Destilasi. Untuk penyulingan kemarin apa Bapak Ibu? Contohnya bensin. Bensin. Itu berdasarkan titik didih. Kalau kromatografi itu berdasarkan perbedaan pola pergerakan. ya, pergerakan pola ya, pergerakan pola. Contohnya apa Bapak Ibu kemarin? Warna. Bukan. Kemudian Warna apa kemarin tuh? menganalisis kandungan obat pada Itu loh, sel. apa itu memisahkan warna itu ya? Iya, Pak. Warna zat narkoba itu ya, Pak ya. Ya. Kita Kalau evaporasi apa Bapak Ibu? Penguapan. Penguapan. Ya. Penguapan. Ekstraksi. Mengekstrak. Ekstraksi apa Bapak Ibu? Penyaringan ya, Pak? Sari-sarinya itu apa namanya? Ekstrak itu menyaring, memerah. Pemisahan 1 jam. Pemisahan, penyaringan. Ya, terhadap ekstraksi 2 cairan. Ya, Ekstraksi saling larut pemisahan ya air benar. kan itu ya, minyak kayaknya. Pemisahan, ya. Ya.
contoh air dengan minyak ya. Ya, air dengan minyak. Air dengan klorofrom. Nah, itu ekstraksi ya. Baik, yang selanjutnya Bapak Ibu, lanjut berikutnya yaitu nomor 13. Sengaja ini saya beri soal banyak ini. Nah, ini yang sering keluar ini, jelas sering mengecoh itu Pak, kalender Hijriah dengan Masehi itu Pak. Nah, ini ayo coba silakan. Ini Saya sering mengecoh ini juga. Ya. Makanya malam ini saya bahas ini. Ayo, silakan. Silakan Ibu Norma untuk membacakan nomor 13. Ya, makasih Bu. Namun manakah marimba? Perputaran bumi mengelilingi matahari, revolusi bumi, dan peredaran bulan mengelilingi bumi, revolusi bulan, berpengaruh kepada penentuan kalender Hijriah dan kalender Masehi. Secara sederhana, bila kalender Masehi dan Hijriah berdasar kalender Masehi berdasarkan penghitungan pada peredaran bumi mengitari bulan. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengelilingi mengitari matahari. B. Kalender Masehi mendasarkan perhitungan pada peredaran matahari mengitari bumi. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bumi mengitari bulan. C. Kalender Masehi berdasarkan penghitungan pada peredaran bumi mengitari matahari. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengitari matahari. D. Kalender Masehi mendasarkan perhitungan pada peredaran planet mengitari matahari. D. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran planet mengitari bumi. E. Kalender Masehi dan kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengitari bumi. Dan salah. Bingung ya. Salah. Coba. C. Kata-katanya hampir mirip ini. Kalau enggak salah ini. Ayo, yang mana? C. Kalender Masehi. Pada peredaran bumi. Kan di atas tadi sudah Bapak Ibu. Masehi tadi peredaran bumi mengitari matahari. Bumi mengitari matahari atau disebut dengan apa tadi? Revolusi bumi. Kemudian kalau Hijriah itu bulan mengitari bumi. Disebut apa? Revolusi bulan. Revolusi bulan. Ya. Jadi jangan sampai kebalik Bapak Ibu ya. Ini bahaya, ini banyak jebakan ini di sini nih ya. Nah, oke. Nah, jadi ini apa istilahnya dasar ya, dasar daripada kalender Masehi dan kalender Hijriah. Ya. Jadi dasar dari kalender Masehi itu adalah peredaran bumi mengitari matahari. Sedangkan Hijriah atau Komariah ya itu peredaran bulan mengitari bumi. Jadi yang Masehi tadi itu revolusi bumi, yang Hijriah itu revolusi bulan. Oke, baik. Sekarang lah ini angkanya tapi tidak ngitung Bapak Ibu. Angkanya tapi tidak ngitung. Silakan nomor 14. Silakan untuk nomor 14 Ibu Lina Andriani. Silakan Ibu Lina. Iya, Bu. Pada saat bulan mengelilingi bumi sebanyak 1 kali, maka bulan juga melakukan perputaran pada porosnya sebanyak 1 kali. Sehingga dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa rotasi bulan sama dengan waktu revolusi bumi. Sedangkan revolusi bumi adalah periode atau waktu yang diperlukan oleh bulan mengelilingi bumi. Sekali berevolusi, bulan memerlukan waktu selama A. 26 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik. B. 27 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik. C. 28 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik. D. 29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik.
E 30 hari, 12 jam, dan 44 menit, dan 3 detik. D 29. 28 apa 29 atau 30? 29, Pak. Nah itu kan sudah saya berikan ya, rotasi bulan sama dengan revolusi. 29, Pak. Berapa? 29 hari. 29 ya. Ya, 29 ya, 29 hari Bapak Ibu. Halo, Ya. 31 hari ya, Pak? Halo, revolusi bumi 31 hari ya, Pak? Iya, betul. 24 jam. 30 Pak ya? 30 ya. Revolusi bulan 28 29. 29. 9. Masa seperti kemarin 20. 29 hari. Rotasi bulan 9. Rotasi. Ini penghitungan yang pas ini ya, penghitungan tepatnya sampai detiknya ini ya, sudah dijelaskan di sini ya. Oke. Baik, yang selanjutnya Bapak Ibu nomor 15. Nah, ini sering muncul ini. Ya, silakan. Silakan untuk nomor 15. Ibu Susi Makmur. Nah. Oh iya. Ya, silakan Ibu. Revolusi bulan digunakan oleh umat Islam dalam menentukan perhitungan atau permulaan kalender Hijriah atau disebut juga kalender Komariah. Jumlah hari pada kalender Hijriah adalah 30 dan 29 hari. Maka dalam satu bulan pada kalender Hijriah memiliki lama sekitar 29,5 hari. Yang hal ini menyebabkan dalam kalender Hijriah ditemukan adanya tahun kabisat. Berbeda dengan kalender Masehi. A. Kalender Hijriah lebih cepat 9 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam. Setiap tahunnya berubah lebih cepat 9 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. B. Kalender Hijriah lebih cepat 10 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam. Setiap tahunnya berubah lebih cepat 10 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. C. Kalender Hijriah lebih cepat 11 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam. Setiap tahunnya berubah lebih cepat 11 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. D. Kalender Hijriah lebih cepat 12 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam. Setiap tahunnya berubah lebih cepat 12 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. E. Kalender Hijriah lebih cepat 13 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam. Setiap tahunnya berubah lebih cepat 13 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Jawabannya C. Ya, C, Bu. C. Hari perbedaannya. Sudah dihitung Bapak Ibu. Tiap tahunnya. Kira-kira 365. Berapa tiap tahunnya? 365. 365 dikurangi 354. Jadi berapa Bapak Ibu? C, Pak. 11. Yang C, Pak. Oke. 11 hari. 11 hari ya. Baik, lanjut berikutnya. Nomor 16 terakhir ini, habis ini Bu Dewi ya. Ya, untuk nomor 16. Silahkan Ibu Laili. Ibu Laili Fitria. Nomor 11 ya Bu, 16. Ya, nomor 16. Ada banyak manfaat yang dapat diambil dan dipergunakan dari rotasi dan revolusi bulan ini. Bu Laili, maaf Kak. Sebentar. Ada banyak manfaat yang dapat diambil dan dipergunakan dari akibat rotasi dan revolusi bulan ini. Bagi para akademisi dan peneliti, rotasi dan revolusi bulan sangat bermanfaat dalam yaitu kecuali A. Menentukan pergerakan gravitasi bulan terhadap bumi. B. Mengetahui dan memprediksikan arus aliran laut beserta pasang surutnya. C. Memperkirakan dan menentukan permulaan tahun Hijriah bagi umat Islam. Terlebih lagi sangat bermanfaat
saat akan menentukan awal bulan puasa dan datangnya Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. D. Memprediksikan munculnya gerhana bulan dan matahari di beberapa tahun ke depan. E. Memprediksi munculnya bintang kejora. Yang mana Bapak Ibu? Yang kecuali? Kecuali yang E, Pak. Kecuali yang E. Iya. Bisa ditebak Mungkin ya. muncul bintang kejora ya. Mudah itu. Mudah itu ya. Oke Bapak Ibu, jadi yang perlu diingat itu yang A sampai D itu ya. Yang A sampai D itu adalah manfaatnya Bapak Ibu. Manfaat rotasi dan revolusi bulan ya. Oke. Baik Bapak Ibu, nyampe di sini saja, nanti akan saya share lengkap dengan penjelasannya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nanti minta saya. Terima kasih Pak Ilmi. Pak Ilmi. Dilanjut ke Bu Dewi. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi untuk materi IPA ya. Nanti kita akan lanjutkan ke Ibu Dewi. Bu Dewi, sudah siap? Farah. Halo Ibu Dewi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ibu Dewi untuk melanjutkan di pembahasan ya bahasa Indonesia ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan belajar bahasa Indonesia ya. Ya Bu. Masih belum ngantuk kan? Belum. Semangat Bu, demi cerdik Bu. Mulai deg-degan. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke bahasa Indonesia, ini tadi ada kiriman soal dari Pak Hasan Basiri ya di grup ya. Jadi Pak Hasan tadi mengirimkan soal-soal UP4 yang mana kita selesaikan bersama tadi di grup Bimbel 3 ya. Ini ada beberapa, mungkin ada peserta yang tidak masuk grup atau di retaker nasional, kita bahas bersama. Ini kiriman dari Pak Hasan. Nah ini Bapak Ibu, ingat soal ini? Ingat Bu. Ingat Bu. Soal ini masih berhubungan dengan IPA ya. Iya. Katrol ya. Ini perbandingan katrol. Yang ini gambar pertama ini menggunakan katrol, sedangkan yang kedua yang perempuan tidak menggunakan katrol ya, Bapak ya. Di sini ada 3 soal yang muncul, tapi gambarnya sama. Artinya kita berbeda Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita menyamakan dari ketiga soal itu, padahal itu opsinya berbeda dan yang diminta pun juga berbeda meskipun gambarnya sama. Ya, gambarnya sama. Ini kan Aldi atau nama bisa dibolak-balik, entah itu menggunakan Budi atau siapa. Nah, ini kebetulan si Aldi dan Rina ya. Saya baca. Apabila kedalaman sumur sama, nah ini gambar berikut mengilustrasikan Aldi dan Rina yang menimba air ya. Apabila kedalaman sumur sama, tetapi ukuran ember Aldi lebih besar daripada Rina, ya. Di sini ada catatan bahwa ember Aldi lebih besar daripada Rina dan keduanya terisi penuh. Terisi air penuh. Yang diminta adalah usahanya, yang ditanyakan usahanya. Jadi apabila yang satu menggunakan katrol, yang satunya tidak menggunakan katrol, tapi di sini ada pernyataan bahwa
ukuran embernya itu berbeda. Punya Aldi itu lebih besar daripada Rina. Kira-kira usaha yang dilakukan Aldi adalah gimana Bapak Ibu? Lebih besar daripada Rina. Lebih besar daripada Rina. Kali lebih besar daripada Rina. C. Dua kali lebih besar daripada Rina. Ya, karena ini ada pernyataan bahwa di situ ukuran embernya lebih besar. Ya. Tapi ukuran lebih besarnya belum jelas, Bu. Ya benar Bapak, ukuran lebih besarnya memang tidak jelas, tapi di situ kita diarahkan untuk mencari opsi dengan tidak memperhatikan kinetiknya, energi mekanik EP apa sih tadi? Tapi kalau Potensial. Energi apa sih? Kinetik ya? Potensi. Energi kinetik. Kinetik itu gerak. Keuntungan dari yang sama itu apa namanya Bapak Ibu? Elektron. Keuntungan mekanik. KM ya, keuntungan mekanik. Mekanik, maaf maksud saya itu. Ya, KM ya Bu disingkatnya. KM. Nah ya. Keuntungan mekanik. Nah, dengan tidak memperhatikan keuntungan mekanik, di sini kita diarahkan untuk menghitung, menentukan usaha. Jadi usahanya dia lebih berat mana, gitu kan ya? Usaha lebih besar mana? Si Aldi atau si Rina, dengan pernyataan bahwa embernya lebih besar dan keduanya sama-sama terisi air. Katrolnya kan Beban yang digunakan agak beda. Kalau kayak katrol, yang pakai katrol itu Aldi apa Rina ya? Katrol bebas. Aldi. Aldi. Yang pakai katrol Aldi. Kalau katrol tetap dengan satu tahun. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Kayaknya Bu, kalau yang 2 kali itu kayaknya belum tepat menurut saya. Iya, belum tepat. Karena Ya, alasan gambarnya. Karena ada gambar. besar embernya itu. Kalau Aldi kan pakai katrol. Gambar Kalau embernya dia lebih besar tidak itu jelas. Kan ditunjukkan gambar di sana membedakan menggunakan katrol sama tidak. Walaupun dia menggunakan ember 2 kali lebih besar. Ya Ibu, ini kan soal dengan opsi beda, hanya gambarnya yang sama. Sebentar, saya tunjukkan lagi soal yang ini. Ini juga usaha, ya. Ini pernyataan ini Aldi menimba air dengan katrol, sedangkan Rina menimba air tanpa katrol. Jadi yang dibandingkan tanpa katrol dan juga dengan katrol. Katrol, berarti kan besar embernya sama. Usaha Aldi lebih besar dari usahanya. usaha siapa yang besar? Rina. Usaha Rina lebih besar. Usaha Rina karena dia lebih mengeluarkan tenaga. Tapi tadi yang pertama tidak bergambar, tidak perlu diperhatikan, cuman perbedaannya. Ember tadi, embernya soalnya lebih besar. Ya, maksud saya, tujuan saya membuat 3 soal ini dengan gambar yang sama, tapi permintaannya berbeda. Agar untuk paham mengenai apa yang diminta dan juga opsi yang disajikan gitu. Iya. Iya. Harus Nah, teliti kalau di Bu, sini ya, sesuai dengan soal kalimat. nomor 3 ini hanya dibuat pernyataan si Aldi menimba air dengan katrol. Si Rina menimba tanpa katrol. Iya Bu, apa alat yang digunakan? Kita disuruh mencari pernyataan yang benar tentang, karena ini kebetulan opsinya usaha semua, maka kita cari usaha yang lebih besar siapa atau yang lebih kecil. Oh iya, Rina. Yang Rina lebih besar. Rina kan manual soalnya, nggak menggunakan alat. Iya, dia nggak mau katrol. Ya, lebih besar. Jadi dia besar usahanya. Ya. Ya, jadi harus paham ininya Bapak Ibu yang diminta. Pertanyaannya Bu yang Berarti gambar bisa jadi pengecer juga ya Bu ya. Ya benar. Jadi kalau kita misalnya menghafalkan gambar seperti kemarin, oh kalau ada katrol, gambar katrol, satu tidak katrol, itu berarti usaha Rina lebih besar. Bukan Bapak Ibu, belum tentu ya.
sama seperti tadi itu. Jadi yang diminta apa? Kita perlu membaca lagi, jangan asal cepat, tapi dibaca dulu. Bisa jadi berbeda yang diminta, gitu kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ini kan soal sederhana ya Bapak Ibu ya, sering kita temui dan Bapak Ibu saya rasa sudah paham ya. Tapi intinya dalam 3 soal ini saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa meskipun gambarnya sama, tapi di situ yang diminta beda, opsinya ternyata juga beda. Gitu. Kemudian ada soal lagi yang nomor 4. Ini sama, ya. Keuntungan Tapi mekanik sama. keterangannya apa? Keuntungan mekanik yang keuntungan yang digunakan. Sama. Keuntungan mekanik tadi sama dengan keuntungan mekanik ini, Bu. Jadi keuntungan mekaniknya gimana Bapak Ibu? Sama besar. Sama ya. Ya. Ini ya. Nah itu dari satu gambar bisa muncul 3 soal, gitu kan? Oh, kalau keuntungan mekanik bisa itu, Bu. sama. Jadi kalau keuntungan mekanik antara katrol tetap dan juga tanpa katrol itu sama. Kecuali kalau katrol tetap dan katrol bebas. Bergerak. Oh, beda lagi ya, Bu. Ya, setengah. Kalau katrol tetap itu keuntungan mekaniknya 1. Kemudian yang katrol Bebas bebas itu 2 ya. 2. Ya. Nah, itu berarti kalau misalnya ditanya seperti itu, kita juga lihat opsinya yang dibandingkan katrol tetap atau katrol tetap dengan katrol bebas atau yang ini yang sumur biasa. Kalau di kisi-kisi besok itu Bu, yang ditanyakan keuntungan mekanik yang di kisi-kisi. Oh iya, yang ditanyakan memang yang keuntungan mekanik ya. Tapi di soal-soal tryout itu kan mungkin kita menemukan latihan soal yang ditanyakan usaha, yang ditanyakan gaya gitu Bapak. Mbak Dewi bisa tanya. Ya Ibu Ima. Kalau itu katrolnya katrol bebas, bentuknya itu berarti keuntungannya mekaniknya 2 gitu. Ya, atau bagaimana? Mekaniknya 2 Bu. Jadi itu ya di apa namanya di rumus fisika saya pernah membaca itu keuntungan mekanik untuk katrol bebas itu 2, sedangkan katrol tetap 1. Jadi jangan terima kasih. balik ya, jika akan membandingkan manakah yang lebih besar, misalnya katrol tetap berarti setengah kalinya ya, setengah kali katrol bergerak atau katrol bebas, atau di pernyataan itu lebih kecil gitu keuntungan mekaniknya. Jadi katrol tetap. Mungkin ada contoh soalnya, Mbak? Tidak ada saya Bu. Mungkin yang dulu-dulu pernah ini ya, pernah keluar di soal sebelumnya di IPA pernah dibahas sebenarnya kalau untuk keuntungan mekanik sendiri. Yang itu loh Bu, ada katrol yang majemuk itu kan itu menggunakan perhitungan ya kan? Kayak yang tadi. Yang katrol majemuk ya. Di soal UP4 kemarin ada beberapa ini kan tali ya katrol itu ada kan ya Bapak Ibu ya? Iya Bu, ada yang 4 kemarin. Iya ada yang 4, ada yang 6 seperti itu biasanya digunakan Ini nomor 19 mekaniknya gitu. Rumus keuntungan mekanik untuk katrol tetap itu 1, sedangkan katrol bebas 2. Ya. Itu tentang katrol. Saya hanya menyinggung tadi dari IPA ya Pak Ilmi. Baik, kita lanjutkan. Ini saya bahas soal UP dulu yang tadi sudah di-share Pak Hasan. Saya ambil beberapa saja. Nah, ini Pak Hasan. Ini tentang teori belajar, Bapak Ibu, di soal UP4 ini ya. Untuk memahamkan suatu konsep tempat kedudukan, guru memberi satu contoh soal dan penyelesaiannya kepada murid. Dan lalu memberikan beberapa soal yang bertipe sama. Teori belajar yang manakah yang membenarkan tindakan yang dilakukan guru? Bapak Ibu ini yang mana jawabannya? Ini di soal UP4. Yang Thorndike. Bu.
Jadi di sini ada kata kunci, Bapak Ibu, memberikan beberapa soal yang bertipe sama. Ya, artinya soal itu Dia mengulang. kan berulang-ulang. Iya, berulang-ulang. Ya, Ulang-ulang. Nanti tondek ya, Bu. Tondek ya. Tondek. Ya. Nah, kalau misalnya ada di soal-soal tryout itu untuk gaya belajar sesuai tahap perkembangan Piaget yang ini yang pemahaman apa sih itu perkalian di kelas 3, kemudian si guru menjawab nanti kamu akan tahu ya setelah kelas berapa gitu. Itu artinya Perkembangan kognitif. sesuai perkembangan Kognitifnya. menunggu usianya cukup gitu kan sesuai perkembangan kognitif Nah, kalau Piaget itu memang ahli kognitif ya, dari teori belajar kognitif. Nah, Bapak Ibu, kita perlu membaca sekilas teori Harel katanya gitu. Dimulai dari masalah way of thinking dan diakhiri dengan way of understanding. Yang gimana sih itu teorinya Harel? Nah, yang seperti ini. Nah, ini. Teorinya Harel itu pembentukan alur berpikir yang kemudian disebut way of thinking. Nah, ini. Pembentukan alur berpikir terjadi dan bersentuhan dengan konteks tertentu sehingga terbentuklah makna seperti konsep, prinsip, fakta. Jadi akhirnya terbentuklah pemahaman yang disebut way of understanding. Nah, itu menurut Harel. Yang Thorndike itu Bapak Ibu, jika tadi Bapak Ibu belum yakin apakah itu Thorndike atau yang lain, nah ini teorinya yang mengarahkan kita untuk ya. Di situ Thorndike berpendapat bahwa ada 3 hukum latihan ya. Yang pertama hukum kesiapan, yang kedua hukum latihan. Nah, yang ini yang mengarah pada yang law of exercise, yaitu semakin sering suatu tindakan dilakukan atau diulang-ulang, dilatih, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Akhirnya ya terbentuk pengetahuan siswa, gitu Bapak Ibu. Jadi dasar untuk menjawab soal tadi itu kita mengarah pada teorinya si Thorndike ini, yaitu hukum latihan atau law of exercise. Berarti seperti kita ikut bimbel ini termasuk dalam hukum ini ya Bu, law of exercise. Thorndike. Iya. Ulang-ulang ya Ibu ya biar paham. Law ya. of exercise. Law of exercise gitu. Nah, kalau yang Vygotsky gimana yang C? Nah, ternyata teorinya Vygotsky itu ini keterampilan yang dalam berfungsi Interaksi langsung. interaksi langsung dengan lingkungan sosial sehingga memunculkan perkembangan mental si anak gitu. Jadi interaksi sosial ya dengan lingkungan kalau Vygotsky. Kemudian kalau Brussels itu teori yang terkenalnya itu TDS Bapak Ibu. TDS itu didactical situation. Itu fokus pada matematika, tapi di ini permainan katanya, permainan matematika. Kalau yang Brussels itu TDS ya, Theory of Didactical Situation. Jadi di antara kelima teori itu yang paling mengarahkan kita pada kunci soal itu adalah teorinya si Thorndike ini yang E ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Ya. Baik, kemudian tentang CATP kita masuk pada bahasa Indonesia. Ini disampaikan oleh dosen BI di Udayana Bapak Ibu. Dosen Niketut Desia. Jadi saya hanya menyampaikan ulang saja. Nah ini Bapak Ibu. Ada contoh soal, kemudian di samping sudah ada penjelasan materinya. Ini tentang kalimat majmu, kalimat tunggal. Majmu itu setara dan bertingkat ya.
Nah, ini contoh soalnya. Satuan bahasa pembentuk teks terdiri atas kata, frase, klausa, kalimat, dan paragraf. Di bawah ini yang termasuk contoh kalimat majemuk. Nah, contoh kalimat majemuk. Kira-kira yang mana? A. B datang dari C, Bu. C. Membuka jendela kamar, Ibu membuka jendela kamar ibunya. Ada kata penghubungnya ya. Kata penghubung lalu. Ada kata lalu, kata penghubungnya lalu ya. Iya, Bu. Ada kata lalu. Nah, ya. Kalau yang ini kalimat majemuk juga, tapi ini kalimat majemuk yang apa? Bertingkat. Iya. Bertingkat ya ini ya. Bertingkat. Ini kan ada kata ini. Karena. Ada sebab akibat ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk membedakan mana itu setara dan juga bertingkat. Kalau bertingkat ada hubungan sebab akibat. Kemudian ada ini kata penghubungnya, supaya, agar, karena, meskipun. Tuh. Kemudian ada jika, maka, ya. Itu bertingkat. Yang itu juga ada ketikanya, Bu. Ya, bertingkat kan. Bertingkat ya. Bertingkat kan. Nah, di sini yang ditanyakan kan memang di sini di soal itu tidak jelas ya. Dia majemuk setara atau bertingkat. Tapi sesuai biasanya yang di teori itu kalimat, pembagian kalimat itu ada 3 ini, majemuk. Majemuk itu maksudnya ini setara, Ibu. Kalau yang bertingkat itu langsung si soal menyebutnya kalimat bertingkat atau bersusun gitu biasanya. Jadi kalau misalnya di sini ada dari 5 opsi ini, kita sudah melihat bahwa yang B adalah bertingkat, kemudian yang E bertingkat. Ya. Lalu yang A ini adalah tunggal. Kalimat tunggal. Maka bisa dipastikan ini yang ditanyakan, yang diminta adalah yang setara ya. Meskipun di situ Kenapa, Bapak? Kalau yang D itu yang bagaimana? Kenapa? Yang D? Yang D bukan kalimat majemuk dia. Kalimat yang B ini kan bertingkat ini, Bapak Ibu, penjelasannya di sini. Yang D bukan kalimat majemuk. B. Yang D. Yang D Ibu melihat kedatangan Budi, sama seperti yang A. Yang E, Bu. Yang E kan bertingkat. Bertingkat. Nah, ini Ibu konjungsi setiap kata konjungsi pada kalimat bersusun atau bertingkat kita bisa tandai dengan kata penghubungnya. Nah, di sini ada ya Bapak Ibu ya. Sudah saya tandai. Kemudian untuk kalimat majemuk yang setara juga ini ada konjungsinya, kata penghubungnya. Sudah saya tandai. Ada ketikanya kalimat majemuk. Ya, kan sebenarnya di soal ini memang kalau kita menelaah lagi, kita itu keseringan belajar kalimat majemuk, ada 2, majemuk bertingkat dan majemuk setara gitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, ya benar. Tapi di sini setelah kita lihat lagi dari A, B, C, D, E, yang bertingkat itu ada 2, yang E dan juga yang B, ya kan? Nah, sedangkan yang C ini adalah majemuk setara. Untuk teorinya, materi ini dibedakan menjadi kalimat majemuk, kemudian kalimat tunggal, kemudian kalimat bersusun. Nah, ternyata majemuk itu adalah mewakili majemuk setara itu. Iya, gitu. Yang dimaksud diminta di sini yang setara, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus meneliti lagi, gitu kan, yang mana yang bertingkat, yang mana yang setara. Kalaupun di situ ada bertingkatnya sudah lebih dari 1, berarti kita harus mencari yang setara. Gitu. Itu tentang kalimat ini ya, susunan kalimat majemuk. Izin bertanya, Bu. Pak Hanafi? Iya, izin bertanya, mohon. Untuk kalimat majemuk setara juga, apakah sama memiliki kata penghubung ketika dengan kalimat bertingkat juga, Bu? Karena sama-sama ada ketika. Ya?
Ada ketikanya dia juga di majemuk, ada di persetujuan Ada di bertingkat. majemuk setara, ada juga di majemuk bertingkat. Bertingkat. Ketika itu. Ketika. Ada dua. Ketika ini ya? Ya. Ya. Sebenarnya lebih ke bertingkat karena ada urutan waktu. Ya. Oh. Kalau ketika gimana Bapak Ibu? Enggak, maksudnya di sini di kalimat majemuk itu majemuk setara ada juga ada juga kata penghubung ketika, Bu. Iya. Apakah kata ketika juga termasuk kata penghubung yang ada pada kalimat majemuk setara? Ya, sesuai pengertian majemuk setara itu kan dalam artian kita melakukan sesuatu dengan ini ya Pak ya, ada urutan waktunya. Nah, berarti di sini ada yang salah untuk kata penghubung. Ternyata kurang tepat, ya kan? Berarti ini bukan untuk kalimat majemuk setara. Nah, lebih ke bertingkatnya kalau ketika. Oh, begitu. Ya. Siap. Jadi kalau misalnya bertingkat itu ada hubungan sebab akibat, kemudian ada jika maka gitu kan ya, urutan kegiatan waktunya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita mempelajari majemuk itu kan majemuk ya sudah ada dua, majemuk bertingkat dan juga majemuk setara gitu kan. Tapi di soal ini soal hanya meminta kalimat majemuk gitu saja. Nah ini tadi nggak ada setaranya. Hanya setelah kita telaah lagi, nah ternyata di opsi itu kata lalu. Ya ada setara karena yang lain mengarah pada yang bertingkat. Gitu, Bapak. Gimana tentang kalimat majemuk? Sudah paham, Bu. Sudah dipelajari lagi ya Bapak Ibu ya tentang kalimat ya. Lanjut Bu Dewi. Lanjut Bu, lanjut. Lanjut Bu. Ini kalimat efektif Bapak Ibu. Nah kalau kalimat efektif, unsur-unsur kalimat efektif kecuali kira-kira yang Keharmonisan. D Bu, keharmonisan. Harmonisan ya. Iya. Kehematan itu artinya Hemat, tidak boros. Tidak berlebihan harta. Hemat katanya. Tidak bertele-tele ini ya. Drastis ya. Ya. Anak Bapak Beur. Tidak ambigu itu artinya tegas, masuk ya. Masuk. Kemudian sepadan. Sepadan artinya sejajar. Lengkap masuk. Lengkap ya. Masuk. Ini hanya masalah istilah saja Bapak Ibu ya. Kalau di teori itu ciri-ciri kalimat efektif itu tidak pleonastis. Nah, ternyata tidak pleonastis itu masuk pada hemat. Tidak bertele-tele gitu. Jadi kalau misalnya kita menemukan seperti ini kok hemat ya. Sepertinya tidak ada kata-kata hemat itu. Nah, ternyata di teori ada pleonastis, tidak pleonastis. Nah, itu artinya ya. Mandan. Orang kayak nang kamar lah. Kemudian konsisten itu tegas ya. Sepadan ya kalau konsisten. Kalau yang tegas itu tidak ambigu ya, Bapak Ibu istilahnya tidak ambigu itu tegas. Jadi kecualinya yang harmonis ya, keharmonisan ya. Iya, keharmonisan. Ada. Nah ini kita mencari kalimat efektif lagi. Contoh kalimat efektif. Yang A, kenapa tidak efektif? Banyak rumah-rumahnya. Rumah-rumah, banyak rumah-rumah. Pemborosan. Kelebihan, boros. Hemat kata. Banyak rumah. Nggak boleh banyak rumah. Hari-hari. Yang B, berlebihan ya. Yang selalu.
Kalau yang sebentar, sumbangan kedua sekolah. Kenapa ini tidak efektif? Karena apa yang kayak sekolah. Ini ambigu ya Bapak Ibu. Ambigu ya. Nah, ini sumbangan keduanya itu yang kedua atau Tidak jelas ya. Dua sekolah. Dua sekolah. Ambigu. Jelas. Jadi ini ambigu, makanya kita tidak akan pilih ini. Ya. Kemudian yang D. Kepala sekolah naik ke panggung. Naik. Untuk memberi tidak pleonastis naik ke harusnya kepala sekolah naik ke atas panggung gitu ya. Benar. Enggak perlu ke panggung. Naik jelas ke atas. Udah naik ke atas Benar Bapak Ibu. Nah, kalau yang C ini tidak perlu Ada bapaknya. Ada bapak kepala sekolah. atau salah satu atau langsung kepala sekolah. Kemudian yang B, kenapa salah? Ini ada kata yang selalu. Iya, yang. Selalu. Ada yang, ada selalu lah. Iya. Salah satu saja, ya. Jadi yang tepat ini ya, yang D ya. Iya. Ya. Yang D Bapak ya. Awas Kak, yang pinggir sana. Sini ah. Nah ini ada makna pada teks fiksi Bapak Ibu. Ada denotatif, ada konotatif, plastis, Tanya dulu Bu. dan juga sugestif ya. Ada lima makna pada teks fiksi. Ini contoh Ekspresif ya Bu ya. Ya, B, ekspresif. Raut kecewa, raut kecewa itu berarti menandakan Ekspresi. Ekspresi. Kalau denotatif itu makna sebenarnya, sedangkan konotatif bukan Makna makna tidak sebenarnya. Makna kias. Kalau plastis itu bersifat indah katanya gitu. Plastis indah, sugestif. Plastis ya. Sugestif. Mungkin seperti rayuan atau apa. Tapi kalau sugestif itu juga mempengaruhi pikiran pembaca ya, mensugesti. Kalimat di teks fiksi. Nah, ini ada lagi unsur-unsur puisi Bapak Ibu. Menyebar. Kata menyebar dalam puisi tersebut Sinar ke segala arah. Sinar ke segala arah yang B. Sinar ke segala arah. Ya, sinar ke segala arah. Jadi di unsur-unsur puisi itu ada unsur batinia, ada unsur fisik, ada tema, rasa, nada, tujuan. Jadi kalau unsur fisik ada diksinya, pengimajinasian. Ini penulisan fisiknya. Kalau ini unsur batinia tergantung perasaan si penulis, pembaca, gitu, tujuan penulisan apa gitu Bapak Ibu. Itu unsur batinia. Nah, ini ada esai Bapak Ibu. Jadi ini ada disajikan 2 paragraf yang diminta penggalan esai tersebut, yang diminta tesis statement. Jadi kalimat tesisnya, pernyataan tesis. Apa tesis? Tesis itu adalah ini Bapak Ibu. Membahas tentang suatu topik yang dipermasalahkan, kemudian pernyataan pendapat yang berisi gagasan, kemudian ide, opini, anggapan, argumen, ya. Jadi di antara 5 kalimat ini, kira-kira kalimat tesisnya yang Nomor 5. Nomor 5.
Masih banyak masyarakat yang membuang sampah. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai gitu ya. Ternyata tesis atau pernyataan tesis yang disebut tesis statement itu ada pendahuluan. Nah, di sini ada pendahuluan itu dibagi menjadi 3. Ada latar belakang, kemudian ada ini alasan menulisnya, masih latar belakang ya. Kemudian ada pernyataan tesisnya. Jadi pernyataan tesis itu selalu di depan setelah latar belakang. Nah, kalau di bagian inti ada pengembangan tesis dan juga data pendukung. Nah, di terakhir itu ada penekanan tesis dan juga simpulan. Memang ada tesisnya juga, penekanan tesis di belakang. Tapi yang di sini yang diminta pernyataan awal tesisnya, tesis statement namanya, pernyataan tesis. Jadi itu ada di bagian pendahuluan, Bapak Ibu. Nah, di paragraf ini ada di paragraf 1 tentunya. Pernyataan tesis itu pasti di 1. Setelah itu baru penekanan tesisnya itu di belakang gitu. Berarti nomor 1. Nomor 1 sama 2 ini adalah latar belakang. Nomor 1 itu ini, akhir-akhir ini, nah itu nomor 1. Kemudian nomor 2 itu hingga saat ini pun masih banjir. Banjir datang karena kelalaian masyarakat. Nomor 3. Datang karena kelalaian. Ini, jadi pernyataan nomor 3 ini adalah tesis statement, pernyataan tesis gitu. Karena ini sesuai dengan struktur esai sendiri, ada 3, pendahuluan, inti, dan penutup. Dan di pendahuluan ada pernyataan tesis di paragraf 1. Jawabannya yang C Kak Ibu. C yang ya. Kalau yang nomor 5 itu apa ya Bu ya? Bukan nomor Yang 5 nomor ya 3. Bu jawabannya. Nomor 5 Nomor ini 3. masuk pada penekanan tesis dan Penutup. ini Bapak Ibu penjelasannya di sebelah kanan ya. Nih di sini. Nah, pernyataan tesis itu ada di sini di pendahuluan. Yang ditanya kan memang tesis statement atau pernyataan tesis. Nah, di sini ada di bagian awal Bapak Ibu. Kalau di akhir itu tesis, penekanan tesis. Ya. Beda ya. Beda tesis statement, penekanan tesis beda. Jadi memang mohon izin Bu, mohon izin. Kemarin itu saat di kuis tuh jawabannya 5. Ya, pada saat itu saya menjawab 3 itu salah Bu. Diralat berarti. Penutup gitu ya Pak. Saya juga saya itu juga salah. Soal kuis Bu. Banyak kan? Iya, tapi kemarin itu saya. Ini sama dengan soal kuis yang kemarin Bu. Iya. Nah, beda kata Ibu. Pak Ilmi di terakhir Bu. Pak Ilmi sempat bilang seperti ini Bu kemarin. Ya, Kalau nomor pernyataan 5 tesis statement itu dengan penekanan tesis beda. Tesis statementnya itu di depan, kemudian penekanan tesisnya di belakang. Tapi yang diminta di soal ini adalah pernyataan tesisnya atau tesis statementnya gitu. Mungkin yang waktu itu diminta tesisnya, penekanan tesisnya. Kalau tesis statementnya di depan, itu Bapak Ibu. Kayaknya sama persis soalnya ya. Sama persis, iya. Kalau bicara sama soalnya sama benar ini sama Persis benar. sama Cuma kata-katanya berdasarkan juga. penjelasan ini memang tesis statement harusnya berada di poin ketiga ini. Nomor 3. Iya. Itu juga jawab nomor Ya memang Ibu, 5 jadi Bu, tapi mungkin saya salah. betulkan kembali penekanan lagi untuk pernyataan tesis itu ada di depan. Tuh Bapak Ibu. Iya Bu. Iya. Iya Bu. Nah ini Iya, juga Bu. sama tentang esai ya. Jenis dan fungsi teks fiksi. Ibu boleh tanya Bu? Ya Bapak Ruspandi. Ya, mengenai, mohon maaf, ini kembali lagi mengenai kalimat efektif tadi Bu.
Ya, kalimat efektif, Bapak. Iya. Yang slide berapa tadi? Sebentar saya carikan. Iya, iya. Ini? Iya, itu, Bu. Saya kurang paham mengenai tentang perimbuhan paralel dan konsisten itu, Bu. Perimbuhan paralel dan konsisten. Oke. Contohnya, Bu. Ini mungkin sama dengan yang kata berimbuhan yang tadi itu, Bapak, yang kalimat majemuk pakai konjungsi paralel. Ada dannya, kemudian ada konjungsi apa itu tadi ya? Yang di majemuk setara itu loh, Bapak. Atau Bapak Ibu mungkin tahu misalnya contoh tentang imbuhan paralel? Sama. Ya. Berimbuhan paralel kayak gitu ya. Imbuhan paralel, Bapak Ibu, gimana? Ayo, Bu Dina. Di googling ya, Bu. Yang per, an, gitu ya, Bu. Bu Susi? Imbuhan per, Imbuhan apa? an. Ya, Bu Dewi. Imbuhan paralel, Bu Susi. Perimbuhan paralel dan konsisten. Yang per, Bu. Per. Paralel, contohnya seperti apa, Bu Susi? Bentar, Ibu Susi mana nih? Dicarikan sebentar. Ya. Per, an. Harga beras disesuaikan atau kenaikan. Ada yang sudah menemukan imbuhan paralel seperti apa? Kalau googling, kalimat efektif harus berimbuhan paralel dan konsisten. Misalnya, harga beras disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Itu tidak efektif. Yang efektifnya itu harga beras imbuhan kean. Gabungan mungkin ya, Bu. Dan dinaikkan secara wajar itu. Tadi kan kenaikan. Kalau jadi efektif itu dinaikkan jadinya. Oh, jadi ada perbaikan dari kenaikan menjadi perannya ya. Ya. Imbuhannya ke dengan di. Naik. Sedikit, Bu. Ya. Atau kenaikan. Pak, siapa? Halo. Halo, Pak Wayan. Mungkin maksudnya di sini, Bu, menurut pendapat saya, karena kalimat efektif itu ada yang menggunakan awalan me. Contohnya, Budi membaca buku. Nah, itu efektif. Sedangkan kalimat tidak efektifnya itu dia bukan menggunakan awalan me, tetapi dia menggunakan awalan di. Contohnya, buku dibaca. Buku dibaca Budi, misalnya seperti itu. Itu tidak efektif. Oh, bukan. Itu kalimat aktif. Mungkin tergantung dari awalannya, Bu. Aktif sama pasif ya, Pak? Ya, dan pasif. Kalimat efektif saya, Bu. Ya, bisa Mbak, apa ke tempat yang baik ya? Harus memiliki bentuk paralel. Ya, kalau bentuk menggunakan kata benda. Ya, juga harus menggunakan kata benda. Pertama menggunakan kata kerja, maka selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Dari kalimat efektif yang memiliki bentuk paralel. Dari googling juga. Iya Pak. Saya juga untuk pengetahuan paralel ini
belum begitu detail sih untuk ini imbuhan paralel. Nanti bisa share di grup ya, Bapak Ibu ya. Ya, saya nyari nggak ada. Kurang paham juga Bu Dewi. Iya, nggak apa-apa, nanti kan Bapak Ibu bisa ini sharing di grup Bu Susi. Iya. Nah ini Bapak Ibu, ini tentang tesis juga, esai. Teks non-fiksi yang berisi penilaian dan argumen terhadap suatu isu dan memiliki fungsi untuk memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kemampuan berpikir. Ya. Jadi tujuan penulisannya untuk pengembangan kemampuan berpikir. Itu adalah teks apa namanya? Esai, Bu. Esai. Kemampuan berpikir. Esai, Bu. Ya, kata kuncinya kemampuan berpikir mengembangkan. Kalau narasi sejarah, ini tulisan tentang peristiwa masa lampau, kemudian ada surat, esai. Nah ini, esai ini bentuk tulisan untuk mengembangkan ide sebuah topik, kemudian fungsinya melatih kemampuan berpikir. Jadi ini yang tepat adalah esai. Baik. Kita lanjutkan. Menentukan indikator pengetahuan. KD 3.2 ini masih KD apa? Pengetahuan ya. Pengetahuan. Mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Indikator ketercapaian KD yang sesuai dengan KD tersebut adalah yang mana Bapak Ibu? Indikator ketercapaian yang sesuai dengan KD tersebut. Menganalisis. Jadi, A. Yang ini ya, analisis. A. Menganalisis. Jadi urutannya ini Bapak Ibu di sebelah kanan. Analisis KD pengetahuan dulu, kemudian tentukan KKO-nya, kemudian tidak ambigu. Ambil apa nih? Yang satu tindakan gitu kan ya. Karakteristik siswa. Nah, ini mungkin urutannya ya, urutan penentuan indikatornya. Kalau misalnya dia KKO, ini menyebutkan juga pengetahuan, menyebutkan, ya kan? Kalau menyebutkan itu C berapa, Bapak Ibu? C1. C1. Ya. Kalau analisis C berapa? C4. C4. Kemudian ini D1. Diambil KKO. Kalau yang mempresentasikan Kan psikomotor. Psikomotor P. P dia. P itu. Menyajikan juga psikomotor. Iya. Ya. Ya. Dianalisis. Apa? P4. Iya, antara P4 atau 5. Jadi sesuai ya Ibu ya. Pengetahuan tergantung juga yang diminta, misalnya karena ini memang diminta pengetahuan, menentukan indikator pengetahuan. Apa nggak habis? Enggak apa. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Menentukan indikator keterampilan. Nah, ini KD 4.8 ya, menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Kegiatan pembelajaran. Bercerita dengan menggunakan boneka tangan. Bercerita dengan menggunakan boneka tangan. Ini ya Bapak Ibu ya, indikator keterampilan di sini ada P1, P2, P3,
sampai P5. Kalau pengetahuan itu sampai C6 ya. 6 C6. Ya, kalau P1 itu meniru tindakan seseorang. Kemudian P2 memanipulasi. Presisi itu secara independen melakukan keterampilan, menghasilkan produk. Nah, ini artikulasi, naturalisasi. Nah, ini adalah indikator keterampilan. Keterampilan, pengetahuan, satunya apa? Sikap. Ya. Sikap. Afektif. Satu. Oh ya Bapak Ibu, setiap materi yang kita bagi di grup itu apa bisa dibuka? Karena sering ada yang ini minta dijadikan PDF, kadang ada yang Word gitu Bapak Ibu. Bisa Bu, bisa. Bisa Bu. Ada Bisa nggak bisa tuh? aku, tapi kalau ini kan kalau PowerPoint kan istilahnya banyak makan kertas Bu. Kalau Word, kalau PDF itu kan tidak Bu. Sedikit. Ya. Ya memang agak irit Bu kalau PDF. Kalau PowerPoint ya. Ibu ujiannya tanggal berapa sih UP? 6 atau 7 Bu? 6 Bu. Antara tanggal 6 atau 7. Sesi 1 Bu. Sudah ada Aku nyuruh ente. Anu kasur dan milih. Mendek umangku dengan ini. Alhamdulillah sudah Bu, cuman belum keluar anunya. Apa namanya? Dekatnya tanggal 28. Ya, tanggal 28 mungkin baru keluar nomoran. Jangan pek punya lu. Dewi dulu punya contoh soal yang 4 ya Bu ya. Contoh soal Ibu? Yang contoh soal yang angkatan 4 nggak ada ya Bu ya. Dulu kayaknya itu Pak Hasan punya di grup Pak Hasan ya. Pak Hasan sering share ini soal UP4. Saya ketik kembali yang tadi, ketik ulang hanya beberapa sih Bu. Tidak boleh menampilkan hasil. Ini ya penerapan iptek Bapak Ibu, lanjut tinggal di lalu aku juru ngundang tes. Dalam mengajarkan materi pembelajaran bahasa Indonesia agar tidak terkesan membosankan bagi peserta didik, maka guru perlu melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Terkait hal tersebut yang dapat dilakukan guru adalah yang mana Bapak Ibu? Ini menciptakan yang E Bu. Berbasis audiovisual. Iklim pembelajaran yang menyenangkan. Audiovisual. Ya Bapak Ibu ya, teknologi of knowledge, content knowledge, pedagogi. Knowledge. Nah, ada ini ya, iptek. Itu loh teknologi of knowledge itu ya. Perkembangan iptek ya, mengikuti perkembangan iptek ya. Lebih canggih gitu ya teknologinya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dituntut untuk menggunakan tipek, berarti kita cari media yang paling canggih ya. Teknologi yang paling canggih. Media berbasis. Nah, ini tahapan pendahuluan pembelajaran, ada menyiapkan fisik dan psikis, ada motivasi, contohnya ada menyanyi, memberikan tepuk, apa ini, ice breaking lagi, persepsi, nah ternyata di tahapan pendahuluan itu ada 4 ini ya kegiatan ini, menyiapkan fisik, motivasi, persepsi. Contoh soalnya seperti ini. Dalam pembelajaran tematik kelas rendah bahasa Indonesia, hal ini dapat dilakukan saat kegiatan pendahuluan. Yang A Bu, menanyakan pengalaman siswa dan mengaitkan pada materi. Bermakna ya. Ya, yang A Bu. Pendahuluan yang bermakna. Yang A ya. Ya Bu. Mengaitkan materi. Ya. Kalau mengajak nyanyi itu masuk ke motivasi ya. Tampilan AB
abad 21 atau communication, critical thinking, creativity, dan collaboration. Indikator bahasa Indonesia yang dirumuskan Bapak Gede adalah sebagai berikut. Menemukan gagasan pokok dari teks narasi. Kira-kira kegiatan pembelajaran yang memuat abad 21, keterampilan abad 21 yang mana? Baca, menyusun peta konsep, kemudian mengamati tayangan video, bertanya jawab, baca teks narasi. Mana? C. Tayangan video. Ya, tayangan video, kemudian di situ ada bertanya jawab termasuk communication ya. Kemudian mengerjakan kelompok itu collaboration. Ya. Kemudian menyelesaikan pengerjaan tugas itu critical thinking. Lengkap ya MC ya? Ya, Bu. Kalau kita Bu. Bu, kalau yang D. Yang D mengamati tayangan video, menentukan ide pokok. Ini D. Oh, yang D. Membaca PowerPoint. Kemudian guru menjelaskan. diskusi siswa diakhiri dengan penyampaian hasil kelompok di kelas. Nah, ini tidak ada apanya sih Ibu ini. Ini PowerPoint, membaca teks PowerPoint ya. Kalau yang C itu mengamati tayangan video. Melihat. Tanya jawab. Ya, yang D Bu ada satu. Tidak ada ininya Bapak. Tanya jawab communication guru dan siswa. Tanya jawab tentang teks. Nah, dan ininya apa? PowerPoint-nya lebih tipek. Kalau dia lebih menekankan guru menjelaskan, guru menentukan cara. Guru menjelaskan. Iya. Tidak ada critical thinking. Orientasi. Kritis. Ya. Evaluasi pembelajaran, jenis-jenis alat evaluasi, ada tes dan non tes Bapak Ibu. Ada pembelajaran tematik, siswa dapat menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan yang dibaca. Teknik evaluasi yang digunakan adalah ini ada jawabannya ya. Karena ini tertulis. Tahuan. Ya. Oh, sudah Bapak. Sudah Bapak Ibu, soalnya sampai nomor ini barusan 103 ya. Soalnya acak sih nomornya. Saya rasa itu pembelajaran kita hari ini kita cukupkan. Saya kembalikan ke Bu Susi. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Minta di-share soalnya ya Bu. Terima kasih Bu Dewi untuk soalnya. Lumayan ini ya. Pemanasan lagi nih kita untuk persiapan nanti UP. Diharapkan teman-teman juga mencari referensi lain supaya lebih ini lagi ya. Dan tiap hari itu kita sedikit-sedikit setiap hari ada yang dibaca, diulang-ulang terus. Tadi walaupun dari Bu Dewi hanya sedikit, memang sengaja tidak terlalu banyak. Dari Pak Ilmi juga, karena jika terlalu dipadatkan banyak soal itu malah tidak mengerti, tidak paham. Kita sedikit tapi paham gitu. Benar Bu, ya. Iya. Terima kasih untuk Bu Dewi, Pak Ilmi, untuk malam ini materinya sungguh luar biasa ya.
sangat luar biasa untuk malam ini. Dan ternyata kita ada di malam Jumat, di Kamis malam ya, malam Jumat. Sepertinya teman-teman juga udah mulai ngantuk ya, terlihat udah yang ngantuk, udah matanya udah ini. Malam ini kita cukupkan. Nanti kita hanya berapa minggu sih ke ini? Mudah-mudahan di Retaker nanti semuanya lulus. Kita berdoa semuanya Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita cukupkan. Selamat beristirahat. Langsung istirahat ya Ibu, Bapak. Jangan banyak begadang. Jangan banyak begadang. Begadang buat nilai nih Bu. Badan kita supaya fit, jangan sampai sakit. Amin. Ya Allah. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Dewi, Pak Ilmi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.